Kalau Mbak Kunti kan gue mukanya nggak kelihatan. Iya. Dia pasti nunduk. Kalau rambutnya panjang. Iya. Kalau Itu kan biasanya kayak gitu. Kalau poci kan hitam. Gelap ya. Cuma putih itu. Bukan kayak yang di Google gitu. Yang bikin takut itu bukan muka sih, tapi suara. Tiba-tiba dari kejauhan tuh ada suara kayak anak kecil manggil nama gua. Bayu atau Gandang? Gandang. Oke. Anak kecil, kayak suara itu anak kecil banget. Anak kecil cewek gitu. Kan jadi kalau udah masuk itu, kalau misalkan nggak dijagain, dia bakal masuk lagi tuh. Iya. Ya kan? Akhirnya masuk lagi. Masuk lagi. Nah, yang security tadi itu nggak tahu ada. di mana. Udah pulang. Oh, udah pulang dari shiftnya, oke. Iya, akhirnya jadi yang bantuin kita diemin. Lu pribadi kayak gitu? Iya. Atau kan nggak semua kayak gitu, Kalau Mas? gue pribadi sih, kalau muka sih gue nggak terlalu takut lah. Tapi kalau misalkan kayak suara gitu tuh, suara yang ganggu lah. Lu lebih takut, ini cuma perbandingan dong. Lu lebih takut suara atau barang yang jatuh? Gerak sendiri? Oh, gue barang gerak sendiri gue nggak takut. Tapi kalau misalkan dia sampai gangguin kita, misalkan yang itulah kayak apa namanya? Woi, dia ada kayak gitu. Ada orang jalan. Terus itu rada gue mikir juga sih. Takutnya kan ada dua pilihannya, kalau nggak setan manusia kan. Iya sih. Ya kan. Gue pernah masalah waktu kecil waktu kecil ya dimandiin sama mbak gue di rumah sepupu gue. Cuma berdua sama mbaknya sepupu gue nih. Terus si mbaknya sepupu gue ini mandiin maghrib. Nggak boleh tuh. Nah, gue baru tahu setelah gue gede, kan namanya gue kecil kan gue nggak tahu gue harus dimandiin kapan. Gue mau minta mandi juga gue nggak mau biasanya. Itu bertiga tuh mandinya. Nggak tahu lah gue. Biasanya. Nah, jadi si kamar mandi ini itu nembus ke garasi. Garasi ini tuh sebelahnya kebon. Nah, garasinya itu suaranya tuh dari garasi. Ketika gue dimandiin itu dari luar, dari arah garasi itu ada yang, kan gue namanya masih kecil ya, gue mandi sambil ngomong, sambil teriak-teriak, sambil nyanyi gitu. Ada yang ngomong gini, Mas, tiba-tiba dari arah garasi, woi berisik. Tapi gue nggak tahu itu suara siapa, bukan suara kakak sepupu gue, bukan suara sepupu gue, bukan suara orang yang gue kenal lah. Biasanya yang kita tahu nih, kita tahu nih, dia tuh sukanya tuh manggil dalam artian entah tuh nama lo atau manggil halo gitu. Biasanya kayak gitu-gitu sih yang gue tahu masih ya. Baik, Mas, ya. Kalau misalnya anak, gue nangis, Mas. Seinget gue tuh gue nangis di saat gue lagi dimandiin itu siapa itu? Gue panik lah pokoknya seinget gue ya. Tapi setelah gue gede, terus gue ceritain ke sepupu gue, waktu itu gue pernah mandi di rumah lo, dimandiin sama mbak ini maghrib, terus ada suara ini. Gue juga pernah. Tapi nggak ada tuh fisiknya bentuknya. Nggak ada, cuma suara doang. Abis gue keluar, abis gue selesai mandi udah hilang. Gue cabut. Kalau poci nggak mungkin tuh. Emang kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin lah. Dia nggak bisa ngomong. Dia kan ya sebenarnya mereka itu nggak bisa ngomong sebenarnya. Dia ngeluarin suara aja udah nyapein tenaganya kan. Oh iya. Ya, iya. Oke, berarti itu dia nunjukin bentuknya dia, itu udah nyapein tenaganya dia. Kita capek juga kan, kita ngelihat sama-sama ngelihat. Nah, berarti ada pertanyaan, Mas, dari gue. Ketika mereka misalkan ya si Mbak Kun ini ketawa, si Mbak Kunnya ini beneran ada di tempat itu atau enggak, Mas? Kayak misalnya itu suaranya doang kah atau emang ada fisik? Bukan fisik sih, dia kalau kan lo tahu kan pasti ada nih di Google juga pasti ada. Kalau setahu gua, kalau ada suara anak ayam jaraknya jauh, itu artinya dekat. Oh, anak ayam kan ini kan Anak bakun. ayam. Oh, itu anak ayam. Anak ayam. Banyak gitu. Yang cucuk yang gitu ya. Oh. Tapi kalau misalkan suara anak ayam yang dekat, itu artinya masih jauh. Gitu. Kalau yang gue tahu ya, baca-baca di Google ya. Nah. Oke. Tapi ya gitu, mereka pasti ada sih. Ya tergantung kitanya percaya enggaknya. Bukan percaya, berani apa enggak. Oke. Kalau lo berani, mereka takut kok. Nggak mungkin mereka akan. Kalau lo berani, mereka takut. Kalau lo berani nih. Iya. Dalam mereka bukan takut untuk ganggu gitu ya. Bukan logisnya dia kan ngeluarin energi ya buat nunjukin ke kita. Kita berani nih. Percuma lah gue ngeliatin diri gue kan ini orang yang berani nggak takut. Oh, gue ngerti. Berarti kalau kita takut, energi kita ini dimainkan sama dia ya. Dia takut nih. Energi takut-takutin. Ya rasa takut kita. Iya, jadi dia bisa nyerap energi kita. Nyerap energi ketakutan kita ya. Iya. Awalnya kan kalau kita ke tempat-tempat yang katanya hantu-hantu gitu kan,
kita mainin di otak kita kan sugesti kan. Sugesti benar, mindset. Ya kan, sugesti kita dari sugesti ntar jadinya sekeliling lu tuh lingkungannya. Ya, jadi kalau sugesti lu baik, sugesti lu lurus, lu mau syuting misalkan kayak sekarang ini, terus niatnya kan baik, cuman syuting doang. Gitu. Jadi jangan takut lah kalau ada kayak gitu-gitu mah. Kalau itu ya gue panjangin lagi. Iya sih, ceritanya ya kalau yang paling terkenal tapi berarti suaranya Mbak Kun ya Mas ya? Soalnya sekarang iya. Mas Poci nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, apa? Om Gendo nggak ada. Gondorwo suara ada nggak sih? Kalau setahu dia bukannya malah yang setahu gue dia kayak suara ya kayak itu gitu. Kan yang gue tonton di TV kan begitu ya? Iya, kayak gitu. Gue nggak tahu tapi aslinya atau kalau lagi di sarangnya gitu dia mengeluarkan suara. Suaranya kayak gitu kayak bukan kauman macan ya. Kayak orang gitu. Suara berat gitu Mas. Makanya main-main ke hutan dong. Banyak di sana tuh. Oh, ngomongin hutan gue pernah Mas. Jadi kampus kita kan gue kan masuk himpunan nanti waktu kuliah. Ya Mas. Jadi waktu kuliah gue masuk himpunan. Jadi kalau misalkan mau pelantikan itu jadi pengurus itu ada. Mau jadi pengurus, mau inaugurasinya gitu ada. Tapi nggak tanda petik, maksudnya emang itu bukan wajib. Itu emang ketentuan dari kampus. Ketentuan dari kampus untuk himpunan kalau mau pelantikan harus semuanya kayak gitu kan? Iya. Tapi ya nggak usah ceritain. Iya udah. Jadi ceritanya jalan nih gua ini waktu itu masih sebagai aktivis. Jadi tahapannya gue cerita dulu. Tahapan itu ada calon aktivis, pengurus. Lo di? Aktivis. Okay. Nah, gue tuh masih pakai kaos, belum pakai seragam Mas. Terus gue ini mau ngebantuin pengurus gue untuk ngelantik si calon aktivis, untuk jadi aktivis, untuk ngegantiin gue, gitu. Terus intinya jadi udah cerita horornya itu ada ketika malam. Semua kegiatan ya kan malam tuh semua kegiatan itu tuh berjalan lancar sampai akhirnya maghrib terus isya waktu mau tidur. Nah ketika calon aktivis ini udah pada tidur, yang jaga itu aktivis Mas. Yang jaga aktivis yang ya angkatan gua yang jaga malam yang jaga malam tuh aktivis. Pengurus itu ngurusin untuk kegiatan besok harinya untuk calon aktivis. Jadi gue ini nggak ada acara gue cuma bantuin doang. Iya. Jadi gue ibaratnya ngebantuin pengurus gue lah. Jadi gue yang nyiapin segala macam, gue yang jaga malam waktu itu. Ketika waktu itu shift teman gue untuk jaga malam. Jadi dia jaga malam tuh sendirian karena kejadiannya waktu itu lagi hujan. Terus yang lain tuh udah nyebar terus udah kecapean akhirnya gue dan teman-teman gue yang lain tidur istirahat. Temen gue ini satu yang belum jaga malam, akhirnya dia jaga malam sendirian ketika gue dan teman-teman gue yang lain mau tidur istirahat. Terus itu di mana kejadiannya? Kejadiannya di gunung kah? Enggak, itu kejadiannya di salah satu villa di kilometer 0 di Sentul. Ya. Terus iya sih, di sana kan banyak sih. Ya. Jadi ceritanya si temen gue ini muter sendirian malam ke kayak aula gitu. Terus nyanterin gitu Mas. Nyanterin ke arah bukan tenda sih ya, kayak ke arah villa apa? Kayak bunker, bukan bunker apa sih? Barak buat tentara gitu ya? Barak tentara. Jadi ada dua, di sini barak tentara cewek, di sini barak tentara cowok. Di tengah-tengahnya ini toilet, panjang begitu. Terus disenterin lah ke arah sana, dari arah sini nih. Senterin. Terus dilihat tuh pas disenterin ke barak si cewek, barak perempuan. Itu ada kayak calon aktivis yang ngelihat keluar. Sontak lah si teman gue ini manggil, "Woi, mau ngapain? Mau ke toilet ya?" Itu udah ke toilet aja, gitu kan. Udah akhirnya dia keluar tuh ke toilet, si calon aktivis itu, si cewek itu keluar toilet. Habis itu ada satu lagi nongol. Jadi kepalanya tuh kalau ngelihat ke kiri itu udah langsung teman gue yang jaga, toilet tuh sebelah kanan ya Mas. Jadi kalau misalkan keluar tuh langsung disenterin sama teman gue. Iya.
keluar lagi tuh ke toilet. Jadi total ada 2 orang kan di toilet. Terus dari toilet itu udah balik tuh 2 orang ke barak cewek. Terus ada lagi satu yang keluar sendirian. Satu keluar sendirian tapi dia nengok ke kiri doang gitu Mas. Nengok ke arah temen gua. Tapi nggak ditanyain hal yang sama, ditanyain pertanyaan yang sama. Diem aja. Tapi tetap pandangannya tetap ke temen gua yang lagi nyentren itu. Kata temen gua ya, aduh gue merinding nih. Kata temen gua itu waktu disenterin mukanya itu pucat. Tapi kata temen gue itu dia tahu itu tuh muka aktivisnya, muka calon aktivisnya. Disenterin mukanya pucat. Terus udah ditanyain hal yang sama, mau kemana? Kalau mau ke toilet aja. Tapi malah senyum. Yes. Males banget dah. Seketika si temen gue ceritanya ke gue gini, itu gue langsung gini gue langsung nggak nyentren mukanya lagi. Gue langsung nanya sama diri gue sendiri, anjing kenapa dia senyum? Ngambang nggak? Nggak, itu dia tahu itu muka calon aktivisnya. Tapi lo tahu nih muka calon aktivis lo. Terus ketika ditanya dia mau ke toilet atau enggak, dia malah senyumin ke lo. Satu, kalau misalnya dia itu emang dia songong kan. Ya. Tapi kalau itu bukan dia, berarti itu siapa? Ya intinya mah kalau ditanya jawab harusnya. Iya. Udah gitu aja. Berarti intinya kan itu bukan calon aktivisnya kan, soalnya ditanyainnya hal-hal normal. Kalau mau ke toilet ya ke toilet, tapi malah senyum. Ketika udah dilempar tuh, maksudnya udah dialihin si senternya, dilihat lagi dengan mata telanjang, nggak pakai senter kan, udah nggak ada. Terus pas udah nggak ada, jadinya bingung dong. Aduh, tadi siapa? Terus dia ceritanya ke gue gini. Gue penasaran tapi gue takut. Tapi kalau gue takutnya itu beneran calon aktivis. Gue takutnya besok kenapa-napa. Dicek lah sama dia. Emang itu kan tugas dia cek kan. Akhirnya dia cek ke situ. Pas dicek ke dalam baraknya, dalam tendanya itu aktivis semuanya tidur. Pas disenterin, akhirnya ada yang bangun kan, kena cahaya gitu. Terus ditanyain ke yang bangun. Tadi siapa yang mau ke toilet? Keluar. Gak ada kah? Belum ada yang ke toilet. Belum ada yang ke toilet ya, satu. Terus ditanyain lagi. Terus ada tadi yang nongol doang palanya, ngeliat ke gua lagi jaga ini. Siapa tadi? Gak ada kah? Gak ada yang keluar. Gak ada yang bangun dari kasur dari tadi. Usil juga ya. Lu kayak udah tahu ceritanya ya Mas. Soalnya kayak itu tuh kejadian bukan kejadian hantu ya. Kejadian mereka yang selalu jadi template itu. Gitu loh Mas. Kayak mereka tuh gangguin kita gitu loh. Masalah inaugurasi kayak gitu-gitu ya gue pernah ngerasain itu juga. Iya jadi gue udah tahu juga yang di bawah kita lagi api unggun nih rame-rame, di atas tiba-tiba ada yang lewat gitu-gitu. Ada. Jadi gue udah pasti ada yang kayak gitu-gitu, pasti ada. Jadi akhirnya ketika nggak ada yang bangun dari tadi. Jadinya si teman gue dia ceritanya bingung lagi lah. Tadi siapa ya? Udah cabut ke arah tenda aktivis. Pas mau ke arah tenda aktivis, ini gue nggak tahu ya dia bener apa enggak ya. Pokoknya dia bilang, Pak, di depan tenda kita itu ada pohon jambu. Dia bilang, itu pas gue senterin ke atas, Pak, gue lagi iseng senterin ke atas, itu ada 2 mata merah gitu, Pak, dari atas. Tapi gue nggak ngeliat bentuknya. Atas itu kan langit ya, langit malam sama daun-daunan dan si pohon jambu itu kan. Pas gue lihat ke atas tuh kayak ada 2 mata hitam, bukan merah. Mata, kayak cuma titik merah doang gitu Mas. Iya. Tapi itu bukan dari langit asalnya, tapi dari si pohon itu. Pohon gondo itu. Gue nggak tahu itu cerita teman gue soalnya. Serem juga ya. Emang daerah-daerah sana kan. Lu ke daerah Sentul tuh tahu kan ada perumahan-perumahan yang dulu dibuat zaman-zaman Soeharto nggak jadi itu kan? Iya. Itu juga banyak sih tuh, orang kadang-kadang suka ngirim bola api gitu-gitu. Teluh ya. Teluh gitu, kadang-kadang ada yang kebakar pinggir. Kan di atas ada kafenya tuh. Iya. Kafenya apa gitu, gue lupa namanya. Ya, kadang-kadang kalau kita naik ke atas gitu, ada bola api di pinggir jalan gitu kan. Kalau teluh-teluh gitu tuh kiriman Mas? Iya kiriman, itu mah orang nggak suka sama lo, udah dari apa yang misalkan rambut lo. Itu tuh main dukun nggak sih? Iya jatuhnya dukun. BTW gue dapet cerita juga nih dari DM cerita lorong.
kayak gini ceritanya. Anggaplah dia nih temen gue ya. Oke. Jadi temen gue ini katanya pacaran udah lama, hampir 7 tahun. Oke. Tapi di 2 tahun terakhir itu mereka nih relationship itu toxic parah. Sampai main fisik, verbal juga segala macem. Terus? Sampai akhirnya tiap pagi ceweknya ini selalu pusing, mual, muntah sampai ke muntah darah. Muntahnya sampai kayak muntah darah. Terus kayak selalu dibuat ngerasa sedih, nangis. Hampir tiap pagi tuh dia nangis. Itu kejadiannya hampir tiap pagi ya. Nah, nyokapnya ngasih air gue nggak ngerti itu air apa ya, air jampe mungkin ya. Air doa lah ya, air doa. Tapi setelah temen gue ini minum air itu, dia muntah sampai berdarah lagi. Muntahnya sampai berdarah lagi. Akhirnya teman gue ini cerita ke temennya sama yang dia alamin selama ini. Diajaklah tuh ke orang pintar. Orang pintar. Pas nyampe di rumah orang pintar itu, belum disentuh, belum diapa-apain, cuma dilihat. Orang pintar itu langsung ngomong kalau temen dia ini kena pelet. Terus padahal baru datang tuh. Tunggu. apa? Padahal baru datang Masih pakai mata telanjang. Gue baru tahu tuh pelet nyakitin. Nggak ngerti. Ini cerita dari orang ini. Gue baru tahu kalau pelet itu nyakitin. Setahu gue kalau pelet itu senang-senang aja. Harusnya. Bikin suka gitu Mas ya. Harusnya. Terus akhirnya proses pembersihan tuh. Si pelet itu dilakukan sama orang pintar itu dari punggung sampai bawah itu kayak dipijit-pijit gitu. Temen gue ini kesakitan. Ada titik-titik. Kesakitan parah gitu, teriak-teriak segala macam, nangis-nangis, muntah untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya abis disembuhin itu diceritain lah tuh sama orang pintar ini kalau dia tuh setiap hari diikutin makhluk yang digangguin, diliatin sampai hampir kecelakaan juga gitu. Terus dia juga ngebuat teman gue ini malas untuk berinteraksi sama orang lain, apalagi khususnya cowok. Jadi bawaannya he's the one gitu, kayak lu cinta gua tuh lo doang gitu. Pelet itu pelet. Ya itu. Tapi kok dia muntah berdarah itu yang masih gue nggak bisa. Nggak tahu. Yang mana akhirnya cuma fokus sama laki-laki itu aja kan. Nah udah tuh selesai dari perpelet-peletan itu. Selesai dari situ dia hilang sakit-sakit badannya juga hilang. Setelah beberapa lama punya pacar baru nih teman gue ini, punya pacar baru. Terus si mantannya yang katanya ngemelet ini juga masih berusaha untuk ngirim-ngirim makan. Pokoknya dikirimin sate taichan, nasi goreng segala macem. Dari makan tuh. Tapi untungnya teman gue ini nggak menerima dengan ayo aja gitu. Dia trauma parah. Akhirnya ya udah dia nggak mau kenal sama laki-laki lain lagi. Sampai selain pacar baru. Kan dia udah punya pacar baru. Pacar baru terakhir. Tapi nggak sama sekarang jalan ini nggak digangguin lagi kan? Nggak. Karena dia nggak pernah menerima pemberian dari mantannya itu. Oh, itu namanya putus koneksi itu ya. Jadinya nggak kena pengaruh pelet segala macam. Apa yang dikasih nggak dimakan, nggak di apa ya? Emang dari makanan bisa ya? Bisa lah Mas ya, bisa banget ya? Bisa banget. Itu definisi cinta ditolak itu dukun bertindak. Nyata loh. Mungkin capek abis juga kali duitnya buat ngirim-ngirim kayak gitu. Benar, soalnya kan makanan perlu duit juga bisa. Emang bayar orang pinter kagak mahal. Iya. Oh emang mahal? Ya mahal lah, abis itu continuity lagi. Oh iya kan jatuhnya dia maintenance ya Mas ya? Maintenance loh. Kita bayar nih. Bukan sekali beli putus langsung sembuh atau langsung sakit ya Mas? Enggak, pasti balik lagi kita. Kan kadang-kadang kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Berarti jatuhnya bisnis dong Mas itu? Iya nggak tahu sih kalau mereka sih. Gue nggak paham juga, tapi setahu gue kan kalau misalkan cuma sekali doang ya nggak mungkin lah. Iya sih. Pasti kan berkali-kali balik lagi. Yaudah yuk, cash close, gue sakit perut. Lu sakit perut? Mau pupi. Temenin ke bawah. Enggak, mending ajak Mas Ganang sekalian biar dia nggak sendirian di sini nanti kejadian banget sih. Kejadian kayak waktu di yang di Anyer itu keulang lagi loh Mas. Nggak ada. Kejadian kayak waktu lu di TV keulang lagi gimana Mas? Kalau ngikutin gue tahu lah, kelihatan aura lu pada. Enggak lah, gue nggak bisa ngeliat Mas. Lu nggak usah takut.